dari undangan itu ada proses serah terima dokumen, ada proses unwizing, baru ada proses negosiasi, baru penandatanganan kontrak. Antara konsultan sama... Enggak, dari owner ke kontraktor, tim Oh. pelaksana gitu. Berarti yang dari konsultannya udah di ACC, Bang? Udah dong, Udah udah. ACC? Kan dari konsultan perencana kan udah ditentukan. Oke. Gitu, Terus, Bang? untuk datanya gitu. Pada saat udah itu, itulah ya tahapan yang harus diikutin daripada kontraktor. Serah terima dokumen, unwizing, negosiasi, baru final untuk kontrak. Baru lahirlah proses untuk pelaksanaannya. Gitu, baru kontraktor udah ditentukan nih. Kontraktor sampai mechanical. Iya, mechanical-nya siapa, electrical-nya siapa, atau Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, welcome back to my channel. Balik lagi di channel gua, channel Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Kali ini gua kedatangan tamu dari teman gua, teman kuliah. Dulu sempat bareng ya, Bang? iya, ya. Namanya Bang Bontor. Kali ini kita mau sharing-sharing aja sih tentang proses pada suatu bangunan ya, Bang? Ya, pada suatu bangunan terkait untuk pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Oke, jadi itu tahap project sampai dengan Pengelolaan. pengelolaan gedung. Nah, iya, sampai proses istilahnya kalau yang banyak kita dengar ya maintenance lah, Betul. atau building management ya kan. Oke, jadi gimana tuh, Bang? Ya, untuk proses pada suatu bangunan pastinya nantinya pada saat ada suatu bangunan itu kan ada suatu kebutuhan. Betul. Ya kan, kebutuhan itu akhirnya dari keinginan itu, kebutuhan itu di situ baru timbul namanya request daripada owner. Oke. Pada saat request dari owner, siapa nih yang bisa bangun? Ya Nah. pastinya kan orang-orang teknis, ya kan. Nah, disitulah timbul namanya proses-proses daripada proses bangunan itu biar suatu bangunan itu dapat menjadi gedung dan dapat difungsikan. Proses perencanaan, proses pelaksanaan, sampai di proses akhir yaitu pengelolaan. Oke. Bang, gue mau nanya nih, Bang. Kadang gue suka bingung sama tender. Ya, Maksudnya ketika kita, misalnya Abang, misalnya ada suatu gedung mau bangun, otomatis kan dia ngehubungin si konsultan. ya. Nah, ketika konsultan A sama konsultan B itu saling berunding itu, tender itu maksudnya gimana, Bang? Bisa dijelasin? Iya, jadi pada saat proses tender itu ada dua jenis juga sih, ada tender perencanaan, ada tender pelaksanaan. Sampai pengelolaan juga ada tender kan. Apalagi sekarang kan kayak building management kan banyak yang menawarkan, beberapa perusahaan kan punya konsep servis masing-masing. Rata-rata owner nggak mau ngelola sendiri kan. Jadi kalau dalam tender konstruksi awal itu base project itu ya pastinya tender perencanaan dulu. Dan itu tergantung pemilihan dari beberapa kriteria yang dibutuhkan owner gitu loh. Siapa sih yang mau gue pakai nih konsultan perencananya? Apakah Wiratman atau kayak Iya, Wiratman ya. sering gue dengar tuh. Nah, iya, seperti itulah contohnya ya kan. Baru dari hal itu si owner tinggal jabarin nih. Apa saja nih? Apa yang pada saat dia sudah tender ya, perencanaan, misalnya si konsultan perencana ini menang nih, Wiratman, baru nanti ada tender lagi pelaksanaan, baru ada tender pengelolaan. Nah, jadi pada saat perencanaan itu sudah ditender, proses menang, lelangnya sih kalau untuk tender perencanaan biasanya dia menawarkan satuan ini aja sih, dari satuan data daripada bangunan itu. Nah, situ timbul harganya nantinya gitu loh. Terkait desain. Belum ada kuantitinya tuh. Oh, belum ada kuantitinya. Iya, pada saat si owner udah setuju, oke deh, gua approve deh. Dengan biaya lo desain sekian untuk lo nimbulin namanya drawing ya, namanya rencana kerja dan syarat, sampai itu bill kuantitinya. Berarti itu sampai as-built drawing Abang juga? Apa? Enggak, as-built drawing itu dipelaksana. Oh, dipelaksana. Kalau untuk tingkat perencana itu hanya timbulkan untuk Apa ya? for tender namanya. For For tender sama for construction.
Oke. Itu kalau as-built drawing itu drawing yang sudah akibat perubahan-perubahan dari perjalanan pekerjaan itu. Jadi setelah perencanaan itu. Oke, Bang. Gitu. Jadi proses itu setelah proses itu sudah matang semua dari perencana, baru ada lagi tender namanya, tender pelaksanaan atau konstruksi. Oke. Nah, pada saat tender konstruksi itu, data itu kan sudah jadi dong. Sama si perencana, baik itu bill quantity-nya, baik itu rencana kerja dan syarat, baik itu untuk drawing-nya, itu udah jadi semua. Itulah nanti yang diolah oleh tim panitia tender untuk data lelang atau data tender. Nah, pada saat proses tender ini diundang nih, si ownernya punya nggak referensi nih? Tanah atau maksudnya? Enggak, kriteria kontraktor yang dia mau nih. Grade berapa, tapi saya kurang mengerti ya, terkait grade saya kurang mengerti. Tapi tinggal si ownernya pada saat itu, misalnya kita ambil contoh, dia ngambil misalnya kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C. Pada saat proses ini akan dikirimkan nanti undangan. Proses yang untuk ini ya, proses pelaksanaan tender konstruksi ya. Oke, Bang. Nanti dia akan dilaksanakan undangan nih ke kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C dan lainnya. Misalkan ada beberapa kontraktor lah yang ikutkan. Nah, pada saat ada undangan di jadwal itu kita datang, disitulah ada jadwal yang untuk tahap kedua itu serah terima dokumen. Nah, itu akan dikelola oleh panitia lelangnya, panitia tendernya. Itu yang menyerahkan, di mana saat proses tender itu, pada saat serah terima dokumen itu, apa kriteria yang dibutuhkan daripada owner, itu ada checklistnya. Ada form. Ada formnya. Jadi perusahaan itu dicek, data lo sesuai gak sih? Gitu loh. Gue butuh untuk bidang bangunan apa nih? Kan ada klasifikasinya. Ada klasifikasinya. Jadi dicek semua. Ada gak nih untuk ininya apa? Siupnya. Gitu. Ada gak nih kayak ininya apa, SBUJPK-nya untuk konstruksinya. Dia di SBUJPK ini diuraikan kebidangannya apa aja nih, masuk gak nih klasifikasinya, karena ada BG-BG-nya gitu loh, ada BG 003, BG 008, baru ME-nya juga ada. ME juga ada. Ada. Di situ ada diuraikan semua. Mintanya apa nih klasifikasinya? Pada saat semua surat itu lengkap, itu dicentang-centang dan memenuhi semua data, semua legalitas perusahaan itu ada dan kriteria yang dibutuhkan ada. Baru berkas itu diberikan. Ke owner. Enggak, ke kontraktor. Untuk mengisi form. Jadi tahap owner udah selesai, udah di ACC. Iya, jadi belum, masih ada tahapan lagi. Karena pada saat proses dari undangan itu ada proses serah terima dokumen, ada proses unwizing, baru ada proses negosiasi, baru penandatanganan kontrak. Antara konsultan sama? Enggak, dari owner ke kontraktor, tim pelaksana gitu. Berarti yang dari konsultannya udah di ACC, Bang? Udah dong, udah. Kan dari konsultan perencana kan udah ditentukan. Oke. Gitu. Terus, untuk datanya gitu. Pada saat udah itu, itulah yang tahapan yang harus diikutin daripada kontraktor. Serah terima dokumen, unwizing, negosiasi, baru final untuk kontrak. Baru lahirlah proses untuk pelaksanaannya. Gitu. Baru kontraktor udah ditentukan nih. Kontraktor sampai mechanical. Iya. Mechanical-nya siapa, electrical-nya siapa, atau misalnya dia satu general, kayak proyek-proyek dinas rata-rata kan maunya general. Pokoknya gue taunya nih kontraktornya satu aja nih yang nanganin. Dalam dunia bangunan ini kan ada tiga disiplin di sini yang terkait. Itu ada arsitek, ada struktur, ada MEP, ya kan. Jadi kalau di dinas itu 3 kebidangan ini general sifatnya. Nanti urusan kontraktor ini dia mau ngambil beberapa JO, joint operation, misalnya dia hanya punya background atau kemampuan teknisnya hanya di struktur sama arsitek. Biasanya si kontraktor ini yang pemenang tender ini hanya konsentrasi di sini aja. Baru dia buat tender lagi, kontrak di
di kontrak payung dia. Nah, itulah istilahnya subkontraktor lah kalau bahasanya ya. Tapi owner biasanya nggak mau tahu. Tetap urusannya sama kontraktor ini. Jadi Menkon itu nyari lagi gitu bang? Iya, nyari lagi gitu loh. Biasanya sih yang rata-rata JO itu MEP kayaknya. Iya, MEP. Rata-rata MEP. Nah, Struktur diri sendiri dia Menkon. iya, rata-rata gitu. Nah, jadi ya gitu sih. Jadi tender itu berbeda-beda karakternya. Kalau swasta mungkin bisa dipecah. Jadi yang namanya di dunia konstruksi kadang sering disebut ada yang DC, ada yang SC, ya kan? DC. DC, direct kontraktor sama subkontraktor. Oke. Nah, kalau direct kontraktor ini yang langsung dengan owner kontraknya. Oh, terus bang? Nah, makanya kalau di swasta kan kayak ada ME, ya kan? Lu kontraknya DC apa SC katanya, ya kan? Oh, gitu. Pasti ada yang nanya gitu. Jadi kalau SC itu kontrak payungnya di yang DC, subkontraktornya. Subkonnya. Subkontraktor ini dari DC kontrak payungnya. Sedangkan DC? Kalau DC langsung dari owner. Oh, DC langsung dari owner. Jadi kalau di swasta itu bisa semuanya jadi DC semua. MEP pun bisa di DC. Kayak sama kayak tempat gue bang, kayak Pulau Intan. Dia subkonek ke DCA, terus SKBA. Kan karena Pulau Intan ini dia Menkon, kayak Tata, iya. terus apa lagi? Total. Nanti disubkonek ke macam-macam gitu bang ya? Iya, subkonin macam-macam bisa gitu. Baru ya kayak gitu sih umumnya. Yang DC ini kalau kayak swasta bisa gitu, tapi bisa beragam-ragam. Ada yang MEP-nya bisa direct juga, kayak saya dulu waktu di. Karena berarti bang, pasti dapat project-project itu. Iya, rata-rata kayak saya dulu pernah ngerjain exhibition itu DC kita. Kontraktornya memang strukturnya memang total, iya kan? Iya. Dari Sinarmasnya total, tapi kita kontrak itunya langsung ke Sinarmas, tapi tetap dari struktur itu yang kelola dalam pada saat proses konstruksi di struktur itu tetap si kita anggap yang main kontraktor itu ya di si totalnya gitu, tetap di bawah total. Tapi pada saat proses payment itu urusannya COP-nya, sertifikat of payment-nya bukan total yang ngeluarin, tapi langsung Sinarmas. Tapi kalau kita SC, COP-nya ngeluarin dari DC. Bener, itu doang bedanya. Tapi komunikasi kita tetap, karena kita itu rata-rata seharusnya kalau MEP itu ya SC sifatnya. Walaupun kontrak kita langsung, tapi kita diposisikan harus ada koordinasi. Ada koordinasinya dengan dengan total. Tetap harus dari sini dulu. Jadi total yang dikondisikan sebagai main kontraktor atau kayak Pulau Intan tadi kamu bilang. Nah, itu harus dari situ dulu. Mereka sudah approve dengan quantity progresnya, jumlah progresnya, baru masuk COP yang ngeluarin. Itu biasanya bang, yang tadi abang bilang SC sama DC, otomatis kan ketika DC masuk, SC-nya masuk tahap lama enggak bang? Ya tergantung. APD yang awalnya gini, yang pasti berjalan awal itu apa dalam suatu bangunan? Konstruksinya dulu. Pondasi kan. Ya, betul. Nah, berarti kan terkait dengan struktur kan. Nah, yang pasti awalnya SC bisa aja jatuh bersamaan gitu loh. Pada saat DC sudah tanda tangan kontrak, SC juga timbul langsung bersamaan. Dia open tender si DC-nya ini. Dari kontraktornya, Menkonnya lah kita bicara kan. Nah, bisa. Tapi yang dia tender si Menkonnya ini tender pekerjaan yang awal, pancang. Gitu. Jadi dia tender, dia punya subkon untuk pancang. Begitu sudah jadi lagi proses pancang, akhirnya kan ada konstruksi bawah lagi tuh. Pelcap-pelcapnya kan, sambungan-sambungan dari tiang-tiangnya itu bisa lagi open tender lagi gitu loh yang awal. Pada saat yang SC itu ya tergantung kondisinya. Yang di awal ini yang harus kita SC kan apa dulu nih? Yang kita buka tender untuk subkontraktornya. Jadi yang awal pertama jalan ya bisa bersamaan. Nggak harus begitu ini tender misalnya baru tanda tangan kontrak, dia baru 3 bulan, 6 bulan. Enggak. Bisa aja sebulan atau berbarengan sini udah, pokoknya udah dia turun kontraknya daripada owner,
dia langsung segera open tender untuk subkontraktor si pelaksanaan pekerjaan awal. Baru kalau untuk arsitek sama MEP, biasanya kan kalau MEP memang ada di awal untuk pemasangan plumbing tapi ya. Oh, plumbing. Iya, yang Buat terkait sparingan dengan kali. sparingan jaringan instalasi pipa air kotor, air bekas di dalam struktur itu, di dalam tanah itu, gitu. Itu biasanya yang tertanam. Bang, kan lu pernah cerita bang sama gue bang, ketika di awal, contoh nih kita lagi tender sama si owner untuk gambar, tapi si owner ini nolak, sering bang kayak gitu bang. Misalnya jadi gambar lu udah kepake bang, itu contoh bang. Pernah nggak? Oh iya, itu biasanya tendernya design and build ya. Desain and build. Iya, design and build. Jadi dia kayak kamu misalnya sebagai ownernya nih. Ada A, ada B, ada C yang kamu undang. Iya. Cuman kamu cuman bilang ke lu, saya punya proyek. Nah, gedung saya ini. Nah, saya mau ada pekerjaan ini. Saya punya nih layoutnya. Bisa gak kamu desain? Semua desain memang. Layout itu semua denanya. Hanya dena. Iya. Berupa kosong. Ini yang terkait TME ya. Iya. Nah, itu yang dibilang design and build namanya. Oh. Jadi semua materinya itu kita yang susun. Pada saat kita sudah terima dena, berapa sih kebutuhannya? Misalnya kayak tadi kasusnya itu, owner bilang kerjaan fire system, ya kan, fire protection. Saya butuh sprinkler yang sistemnya sudah motorized atau sistemnya dulu sistem lah ya, yang sistem kering ya. Oke, betul. Sistem kering. Nah, misalkan begitu, si A, si B, si C yang sudah diundang ini sama-sama sebenarnya punya desain. Sama-sama mereka punya gambar, punya materinya semua, baik itu dari gambarnya, dari rencana anggaran biayanya, baik itu rencana kerja sama syaratnya, mereka udah susun semua nih ABC. Tapi pada saat kita tender, kita kan ajukan semua. Jadi itu barengan bang, duduk Iya. Saling presentasi masing-masing atau? Enggak duduk bareng. Jadi nanti enggak bersamaan, tertutup tetapnya. Tapi tergantung nanti karakter ininya open tender apa close gitu. Jadi pada saat harga kita nggak bisa turun dari si B dari si C, kita si A misalkan, kita nggak bisa turun, otomatis kan salah satu dari B atau C menang kan. Jadi owner ini tinggal milih nih, materinya yang bagus mana nih yang gue pakai. Walaupun kita kalah ya kita harus siap. Itulah yang dibilang desain and build ya, dibilang sakit hati ya sakit hati juga. Tapi datanya udah masuk ke dia bang? Iya sudah. Abang masukin kopi ke dia atau? Iya. Abang cuma soft copy, hard copy-nya sudah. Oh, soft copy, hard copy kasih ke dia bang? Iya, sudah. Itu desain and build dan memang kita harus siap juga gitu. Pahitnya kayak gitu bang? Pahitnya gitu. Pada saat materi kita lebih baik dari yang lain, walaupun yang menang C misalkan, materi kita yang dilaksanain. Ya udah, gue mau deh. Misalnya kita tadinya 120, si C menang 100 kan. Ya udah, lu bisa gak 100 tapi lu jalanin yang ini. Karena owner kan maunya materi kita. Misalkan yang cocok. Abang dia ambil gambarnya, dia yang kerjain. Iya benar gitu loh. Ya pernah sih. 2-3 kali pernah lah. Iya, mau gimana namanya konsultan bang ya? Iya, namanya kita kontraktor, ya kita nyari peluang juga kan. Ya kalau menang jadi untung, kalau nggak menang ya wis. Tapi proyeknya jauh-jauh bang di luar. Kalau yang itu sih rata-rata kalau untuk pekerjaan saya sebagai kontraktor banyak juga ada beberapa yang di luar, apalagi dengan kondisi gini ya. Corona. Nah, banyak kan aktivitas di luar. Kalau yang untuk konsultan justru di luar lebih banyak. Nah, untuk konsultan sendiri saya di luar. Konsultan itu nanti lepasnya itu pas kapan sih bang? Misalnya apa sampai itu proyek jadi? Sampai selesai bener-bener opening. Ya, jadi konsultan itu ada dua juga. Gimana? Ada konsultan perencana, ada konsultan pengawas. Itu yang disebut manajemen, misalkan orang bilang apa ya, manajemen konstruksi lah. Itu ada tender lagi, MK. Ya, tapi MK di tender bukan berdasarkan kuantiti. Manajemen konstruksi di tender bukan berdasarkan kuantiti, job desk kerjanya. Yang dibayarkan itu teknisnya dia sama jumlah manpower nih, tenaga ahli yang mau
dicantumin di situ untuk nanganin proyek ini berapa banyak gitu loh. Jadi beda volume apa nilai apa ya kalau dibilang ya, volume kerja yang timbul pada MK itu beda dengan volume yang timbul pada kontraktor. Kan ada Menkon ya, Pak, yang ngawasin juga biasanya. Iya, tapi tetap harus ada MK sebagai tim teknis daripada owner. Tapi owner kan sekarang ada dua tuh. Iya. Dia mau ngelola sendiri. Iya, Dia adain semua ya, kayak properti-properti yang punya nama di sini kan rata-rata semua udah langsung mereka semua kan. Iya, iya. Bisa gitu. Tapi biasanya ada juga yang nggak mau repot. Ah, ngapain gua kelola orang teknis kan? Lebih baik gua sewa perusahaan yang punya udah bidangnya di teknis, dia yang ngawasin sampai semua panel. Udah selesai. Nah, itulah yang MK biasanya gitu. Gitu. Berarti MK itu dia sampai proyek selesai baru ada. Sampai proyek finish. keluar. Jadi job desk-nya manajemen konstruksi ini dia menyediakan tim-tim tenaga ahli, tenaga teknis yang terkait dengan apa aja nih yang terjadi di proyek ini. Ada pekerjaan apa aja ya kan? Kayak tadi saya bilang kan, dalam bangunan itu ada 3 disiplin yang terkait. Ada arsitek, ada struktur, ada MEP. Nah, itulah tenaga-tenaga ahli inilah yang disiapkan ini untuk mengawasi proyek ini sama si manajemen konstruksi. Ada tenaga ahli arsitek, ada tenaga ahli struktur, ada tenaga ahli MEP. Baru ini dikepalai sama manajer juga, tapi bahasanya kalau di MK biasanya tim leader ya. Oh, tim leader. Tim leader. Baru kalau yang kita tenaga ahli itu ya tenaga ahli. Itu asistennya. Di mana seluruh report, nah ini punya fungsi, tim leader hanya mengelola si tenaga ahli ini. Mengumpulkan semua data-data, temuan-temuan atau kajian dari si tenaga ahli terhadap pengajuan-pengajuan daripada kontraktor. Kayak pengajuan approval materialnya, pengajuan untuk metode kerjanya, pengajuan untuk approval drawingnya. Ini yang review tenaga ahli Dari MK. dari MK. Jadi pada saat ada kejanggalan, yang kasih masukan itu ya tenaga ahli. Yang ngeluarin site instruction SI ya, Bang? SI. Nah, itulah tim leader itu. Tapi pressionnya, alasannya nih dari siapa? Dari tenaga ahli. Karena tenaga ahli kebidangannya masing-masing. Kalau tim leader ini kan nggak mungkin semua bidang bisa dikuasain. Gitu, dia satu bidang juga, tapi dia udah punya namanya sertifikat manajemen. Dia punya klasifikasinya juga gitu. Terus Bang, contohnya nih Bang, kan ada yang namanya telat Bang, molor kerja iya. molor. Itu nanti katanya ada denda, uang. Maksudnya uang tuh abang bayar ke owner atau gimana Bang? Gue pernah dengar sih. Apa enggak? Oh Salah gitu. paham gitu, takutnya. Itu terkait ini penalti terkait penalti. ini keterlambatan kerja ya. Umumnya itu nggak boleh dari 5%. Itu di kontrak ada, tapi umumnya kalau yang terkait kena penalti itu adalah pelaksana, bukan pengawas, bukan MK. Bukan MK. Bukan. MK kan hanya dibayar orang. Jadi jumlah orangnya berapa itu yang dibayar owner. Nggak ada volume kerja. Yang volume kerja ada urean kerja itu yang berkontrak terkait nyari keuntungan dari urean kerja, yaitu kontraktor. Berarti yang penalti itu si Menkonnya nih. Iya. DC. Kontraktornya lah istilahnya. Ya, direct ini. kontraktor. Kontraktornya gitu. Yang dapat penalti, tapi penalti itu nggak boleh lebih dari 5%. Gitu. Tapi bayarnya dari uang juga, apa gimana Bang? Iya. Uang. Iya, pengembalian potong daripada biayanya. Oh, potongan. Misalnya, iya potongan dari biayanya. Penalti itu. Tapi potongan dapat Jadi uang gini. itu dari abang bukan? Dari kontraktor. Sebentar Mas, enggak. Maksudnya kontraktornya DC. Dapat Ya, uang dari abang bukan? Jadi gini, yang dibilang kena penalti misalkan 5% ya. Kayak dulu saya ngerjain IAIN Kediri itu kita telat 45 hari. Proyek 28 M. Iya kan? Akhirnya karena 45 hari itu menggenapi persentase yang per mil itu, 1 per mil, 1/1000 kali nilainya kan. Nah, akhirnya kena lah 5% itu. Sekitar berarti kena 5% itu sekitar berapa tuh? Kalau 5% dari 28. Kira-kira Nah,
5% dari 28. Nah, 1,4 M kita bayarkan. Bayar. Iya, kita kembalikan itu. Jadi dari nilai 28 M, ya kan, owner itu berarti hanya berkewajiban sekitar 26,6 M. Kontraknya itu kan tadi 28. Iya. Berarti 100%-nya owner itu hanya 26 karena ada penalti itu 1,4. Dipotong. Iya, dipotong 5%. Dan itu mau nggak mau bang ya? Mau nggak mau. Karena Udah ada perjanjiannya di kontrak kan. Gitu. Dan itu juga pada saat berlebihnya 5%. Biasanya sih kontrak itu berjalan yang ketat di proyek dinas sih pemerintah karena pemerintah lebih tepat waktu. BUMN ya? Iya, khususnya ya pemerintah lah, proyek-proyek negara, daerah, nah itu ketat itu. Misalnya dibilang schedule-nya misalnya 60 hari, ya harus 360 hari. Clear. Lewat dari situ denda jalan waktu per milnya itu 1/1000-nya. Jalanan kali ya bang? Jalan tol. Mau jalanan, mau bangunan, pokoknya proyek dinas. Kalau swasta itu tergantung karakter ownernya. Oh, baik-baik lapangan. Nah, akhirnya kan gini. Nah, kita jadi bahasnya ini ya, yang di kontraktor ya, kita bahas yang dulu saya pernah jalanin. Akhirnya kita argumennya itu pada saat kita dikasih durasi kerjaan ini misalnya 2 tahun, swasta ya. Ternyata begitu berjalan banyak nih perubahan. Itu tetap kita sebagai kontraktor itu yang harus kita kelola data-data itu. Perubahan-perubahan itu harus kita record semua. Kita data semua. Karena itu bisa mengurangi daripada hari kerjanya itu loh, membantu, menambah. Pada saat kita nggak punya data itu, akhirnya apa? Keterlambatan itu yang tadinya kita waktu 2 tahun jadi 2 tahun, misalnya 6 bulan, padahal 6 bulan itu yang perubahan-perubahan tuh karena ada perubahan, owner nggak mau tahu. Oh gitu ya bang? Iya. Kalau ada SI tambahan? Iya, taruh ada SI tambahan, tapi tiba-tiba SI-nya kamu hilang, nggak kamu record. Nah, akhirnya kan owner tanya, gue nggak mau tahu, pokoknya lu gue denda 6 bulan, iya kan, 2 tahun 6 bulan, lu telat 6 bulan, mana coba? Tapi kan bapak banyak SI-nya pak, iya. Tapi datanya kan nggak kamu record. Apa yang sebagai bukti? Nah, itulah yang perlu kayak tadi kamu bilang SI, itu kamu data. Jadi tiap ada perubahan itu collect semua. Nah, itu di-record semua, dikumpulin semua datanya. Jadi pada saat ada keterlambatan 1 bulan, 2 bulan, itulah data yang kita serahin biar sebagai pertimbangan, nggak kena penalti gitu. Nah, kalau ada SI, berarti ada waktu yang ditambahkan nggak bang? Ya kalau terkait SI itu sudah berjalan ya, pekerjaan itu sudah berjalan, tiba-tiba ada perubahan, ya pasti ada tambahan. Ada tambahan? Ada tambahan, kecuali misalkan saya turunin SI nih, tapi di dalam ruang itu yang terkait pekerjaan kita belum jalan nih, misalnya pemasangan panel, ya kan, ada 3 panel, tapi pekerjaan itu belum berjalan gitu loh. 3 panel itu saya ngurangin, akhirnya hanya 2 panel saja cukup, dan itu belum produksi, nah itu nggak ngaruh. Tapi kalau pekerjaan itu sudah berjalan, akhirnya kan ada dismantle, bongkar kan. Iya. Nah, itu kan jadi butuh waktu lagi. Tetap. Oke, jadi Tetap. nah kalau misalnya kerjanya nih bang, kerjanya itu lebih cepat daripada, jadi nggak telat bang, ada bonus nggak bang kalau kayak gitu bang? Kalau itu bicara dari ini ya, itu jadinya kalau dari kontraktor ya tergantung kebijakan manajemen. Seharusnya makin cepatnya waktu yang terjadi pada suatu proses pelaksanaan, kan dia akan ada saving. Savingnya bukan dari volume yang kerja itu, volume yang terpasang itu kan sesuai quantity yang sudah terkontrak. Misalnya 10 lampu, 10 stop kontak, ini prediksinya 10 hari, ya kan? Ternyata kamu masang 3 hari selesai. Kalau volume apa yang dibelikan daripada peralatan lampu sama stop kontak ini tetap nggak atau berkurang dengan waktu kamu ngerjain 3 hari? Tetap kan? Peralatannya tetap biayanya, tapi biaya orangnya yang dia
punya keuntungan, punya saving. 7 hari, tadinya upah kamu 100.000, pada saat 10 hari itu jadi 1 juta, akhirnya kan ada keuntungan. 3 hari kamu selesaiin, akhirnya perusahaan punya saving 700.000. Nah, itu tergantung perusahaan. Gitu. Tapi kalau saya posisi, dulu saya di owner, ya kan, kita biasanya pada saat proses final count dengan kontraktor. Disitulah kita cek kondisi kerja tambah kurangnya. Kita lakukan visit juga di lapangan, sesuai gak nih? Pada saat ada kontribusi kita lakukan, kita berikan manajemen, biasanya dari kontribusi itu tadinya kontrak 20M, jadi ada kerja kurang, 3M jadi 17 yang dibayarkan, itu bisa jadi profit sharing juga ke kita, bonus. Karena saya udah pernah rasakan dapat bonus seperti itu pada saat saya ada temuan kerja kurang hampir 1M. Gitu loh. Jadi tergantung kebijakan manajemen sih. Kalau kontraktor itu pada saat, jadi beda-beda karakter ya. Keuntungan yang ditimbulkan pada saat kita posisi di owner, pada kita posisi di kontraktor itu beda-beda. Setahu saya sih gitu ya, 5% umumnya yang ditahan retensi itu pada saat proses BST. 5% ini ditahan kenapa? Karena si kontraktor ini ada kasih jaminan. Jaminannya berupa perawatan gitu loh, daripada pelaksananya dia. Jadi pembayaran ketika di tender itu belum sepenuhnya 100%, Pak? Belum, 95% masih. 5% itu ditahan pada saat dia sudah menggenapi daripada proses maintenance ini. Itulah yang disebut BST 2 itu. Oh, terus kalau BST 1 itu, Bang, misalnya contoh tender nih, Bang. Pertama kali dibayar itu langsung 50% dulu, apa bertahap, Bang? Oh, pada saat awal tender? Iya. Tergantung karakter ownernya juga, gitu loh. Ada owner yang ngasih 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, gitu. Kalau kayak di dinas, kemarin itu saya 10% ya. Nah, di dinas 10%. Nanti ditambah lagi, Bang? Untuk down payment, untuk down paymentnya. Nanti berjalannya itu pada saat kita mengajukan kemajuan pencapaian pekerjaan, volumenya, gitu loh, progres lah. Iya. Kalau kita bilang progres, nah gitu, itulah baru berjalan terus sambil DP itu terpotong dari jumlah-jumlah yang ditagihkan sampai berapa kali proses gitu. Sampai BST 2 sampai titik akhir gitu. Iya, sampai BST 2 itu Sebenarnya BST 1 itu penyelesaian itu udah semua, Ed. Oh, udah semua. Pelaksana. BST 1 itu apa, Bang? Ya, berita acara serah terima 1 itu pada saat si kontraktor ini sudah melakukan tahapannya, sudah melakukan pekerjaan itu sampai dengan 100%. 100%? Iya. Udah kontes kom segala macam. Iya, justru kan lampiran daripada BST 1 kan apa tuh? Data-data checklistnya harus ada terlampir, berita acara terpasang, ya kan? Berita acara tesnya sudah ada di situ, baru di backlist sudah ada. Gitu. Pada saat nih, misalnya dalam satu bangunan ini, kamu ada masang nih 10 titik lampu, ya kan? Ada masang 2 AC. Begitu udah selesai ini semua, pada saat berjalan aja proses kan kamu pasti udah instalasi, ada tes dulu dong untuk wiringnya, ya kan? Pak, undang dulu MK. Betul. Atau pengawas ininya, konsultannya kan. Pak, tes dong Pak. Atau Pak, checklist dulu dong. Akhirnya kan di checklist dulu pemasangan kamu, udah sesuai gak nih? Kabelnya udah ada konduitnya gak nih? Terpasang dengan baik gak nih? Pada saat sudah checklist ini memenuhi, baru tes. Harusnya begitu. Betul, memang, Pak. Nah, baru sudah tes, disitulah baru buat lagi berita acara terpasang. Berjalan lagi udah plafon masuk, kamu lagi tinggal masang fitting aksesoris lain lagi, bikin lagi berita acara terpasang. Akhirnya semua itu kan sudah ada lampiran-lampiran sebelumnya. Itulah yang nanti itu buat data berita acara serah terima 1 yang membuktikan bahwa pelaksanaan 10 titik lampu dengan 2 AC itu udah selesai. Baru nanti itu BST 1 udah masuk berarti. Sudah diakuin pekerjaan kita 100%. Tinggal kamu ngasih garansi nih sama saya. Pada saat kontrak, kamu ngasih garansi. Bang, kayaknya
kerjaan saya garansi sebulan ya bang. Nah, berarti BST2-nya setelah kamu lewat masa garansinya. Pada saat kondisi 10 titik lampu ini baik-baik saja dalam sebulan dan AC ini 2 titik dalam sebulan selesai, baik-baik saja 2 titik ini, ya udah. Berarti pada bulan depan 1 bulan sudah lewatin, kamu ngajukan lagi. Nah, untuk pembayaran BST2 baru disitulah surat menyurat bahwa sudah menjadi serah terima 100%-nya ke pemilik. Nah, gitu. Sudah tidak ada campur tangan kamu lagi. Udah serah terima 100% ke saya, gitu. Itulah diserahkan sisa paymentnya itu, gitu. Sampai selesai itu. Iya. Iya, jadi BST2 itu hanya melewati daripada proses jaminan yang kamu kasih. Kamu kasih jaminan berapa lama nih proses maintenance-nya? Kalau di dinas umumnya 6 bulan. Bayangkan 6 bulan. Tapi kalau di swasta biasanya setahun. Iya, pada saat sudah lewat setahun baru BST2. Sekarang kan corona bang, berarti banyak dampak ya bang? Maksudnya gara-gara gara konsultan gini, abang kan konsultan. Kalau dibilang ya, sebenarnya kalau kita dalam dunia bisnis jatuhnya ya banyak dampak sih, orderan akhirnya makin minim kan. Iya, konsultan itu kan dibutuhkan pada saat ada kebutuhan juga. Pada saat sesuatu hal permintaan itu minim dengan kondisi COVID gini, bagaimana mau timbul kebutuhan untuk konsultan? Ya pastinya dampak. Semua sih, semua. Kalau untuk dunia bisnis sendiri yang saya jalanin sekarang yang bergerak di bidang konstruksi itu, yang kita keraguan-raguannya pekerjaan banyak. Pekerjaan banyak. Tapi proses paymentnya itu udah nggak stabil. Yang tadinya owner memberi 45 hari, bisa 3 bulan. Akhirnya apa? Dana standby kita dengan kondisi COVID ini harus lebih besar. Oh. Itu. Dana standby 3 bulan maksudnya suruh kerja 3 bulan apa? Gimana? Enggak, 3 bulan itu maksud saya pada saat proses pekerjaan itu sudah selesai, proses itu dibayarkan setelah 45 hari. Ya kan, tadinya 45 hari, ya kan, akhirnya molor proses bayarnya jadi 3 bulan. Itulah makanya kondisi-kondisi sekarang COVID ini ya sangat berdampak ya, apalagi kayak dunia konstruksi gini ya banyak dampak juga ke beberapa kontraktor kecil ya. Contohnya kayak saya kontraktor kecil ya banyak dampak. Gitu ya. Semua lah, hampir semua lini lah berdampak. Jadi berarti udah semua bang 3 proses itu? 3 proses itu udah. Jadi pada saat sudah 3 proses itu sudah serah terima BST2 itu kan lari ke pengelolaan. Nah, jadi pada saat pengelolaan itu yaitu larinya tinggal owner ini membentuk tim atau struktur building manajemen gitu loh. Buat perawatan ya mas? Iya, perawatan. Tapi kalau terkait kita MEP sih rata-rata kan divisinya udah pasti teknik tuh, ya kan? Nggak mungkin kita di yang lain-lain seperti kebersihan atau security udah pasti larinya ke maintenance kan daripada peralatan kan. Ya paling pada saat kita persiapan untuk perawatan daripada peralatan dalam gedung itu kan pasti kita merangkum dulu dong. Pada saat proses take over itu kan ada data dari kontraktor tuh. Itulah yang kita dapat gitu loh. Oh, data yang udah dipasang ya, Bang? Iya, data dipasang, volumenya dipasang ada berapa, AC-nya ada berapa, panelnya ada berapa. Kan awalnya kita nyusun rencana kerja untuk maintenance kan di situ. Ya kan? Pada saat udah kesusun semua data itu, kesusun semua rencana kerjanya, timbul tuh biaya-biaya yang kita mau ini kan. Biasanya kalau di awal itu, awal pertama gedung itu operasional, biasanya acuan biayanya itu anggarannya kita lihat dari preventive maintenance-nya. Preventive maintenance sama operasional maintenance ya kan. Berarti rata-rata kan paling alat tool-toolnya masih kecil-kecil lah, cuman untuk kebersihan aja kan, kebersihan daripada panelnya, kebersihan daripada motor-motornya, mekanisnya kan. Baru kayak operasional paling kebutuhan kayak alat tulis aja kan, untuk udah checklist dan segala macam. Kalau kayak untuk korektif sekarang kan udah jarang.
Kalau dulu memang saya waktu pertama kali kerja di Ratu Plaza. Ratu Plaza? Iya, Ratu Plaza, samping Panin, Iya. Senayan. Bagian apa, Bang? Itu saya electrical maintenance yang preventif. Dulu pernah jadi engineering? Iya. Iya. Aku sih baru tahu. Iya. Masuk kontraktor kapan sih, Bang? Kalau masuk Masuknya kontraktor, apa, konsultan? kalau masuk konsultan sih baru-baru tahun ini ya. Tapi karena saya waktu jalan usaha itu di dunia konstruksi, di 2017 sudah banyak desain and build, akhirnya nggak kaget. Di dunia konsultan udah nggak kaget, karena kan pada saat kita merinci suatu peralatan itu, ya kan, merinci suatu peralatan itu kan, ini gua konsep nih, ini gua desain nih, itu kan ada dasarnya dulu, ya kan, fungsinya apa dulu nih ruangan, ya kan, fungsinya apa dulu ini ruangan, baru dari situ kita lari mengacu pada standar, kan sudah ada tertulis semua standarnya. Kalau kayak pencahayaan ruang untuk office berapa sih, kita hitung lagi, baru untuk akses untuk koridor berapa sih luxnya, baru lari lagi ke sistem plumbing, misalkan air kotor, air bekas, berapa sih kebutuhan airnya, ada berapa sih itu, ada peralatan sanitarinya ada berapa, kita hitung lagi, baru karakter orang pada saat, ya istilahnya, maaf ini, ya pada saat buang air itu berapa sih, gitu loh, durasinya pada saat dia cuci tangan karakternya gitu. Jadi kita di situ bisa hitung semua volume STP-nya berapa, kubikasinya, volume air bersihnya berapa, kubikasinya kita bisa hitung. Itu sih pada saat jadi konsultan akhirnya karena udah biasa jadi kontraktor dari jalan 2017 udah desain and build, akhirnya terbiasa. Kontraktor habis dari ini Iya, dari maintenance ke kontraktor. berapa lama, Bang, kontraktor? Kalau saya sih awal pertama mulai itu saya tukang sih kuli ya, 2006 itu saya kuli. Nah, saya kuli kayu, nggak lama saya ada perbaikan genset, saya bantuin mekanik. Nah, itu mekanik itu bapak saya sendiri. Gitu loh, mekanik di Total dulu. Total? Ya, Total Bangun. Akhirnya begitu saya bantu, ada tim pengairan, Sofoko lah itu. Akhirnya saya diajak sama dia, proyek saya Maple Park yang depan Jubeliwata, sekolah Jepang itu. Nah, itulah pertama saya namanya nyentuh kebidangan saya sendiri di elektro, di listrik. Nah, dari situ saya akhirnya lari udah ke panel kontrol tapi berkaitan dengan pompa. Habis dari situ baru nggak lama saya nyoba merasa bosan, saya coba gabung di maintenance itu di Graha Reformat Millennium, GRM yang di Kemayoran, yang kubah biru gereja, samping rumah sakit Termina tahu? Nah, di situ. Rumah sakit Termina Edi itu berarti? Iya, pertama saya jalan itu, pertama ini salah saya, sorry. Pertama saya jalan maintenance di Ratu Plaza. Itu hanya 3 bulan. 2008 atau 2000 berapa saya lupa. Baru yang keduanya itu GRM. Pertama Ratu Plaza. Tapi dari Ratu Plaza itu saya tahu gitu loh. Proses maintenance itu ada berapa bagian sih dalam maintenance itu? Itu nyata di Ratu Plaza itu benar-benar setiap disiplin punya bagian divisi sendiri-sendiri. Jadi dalam departemen maintenance itu ada yang operasional, ada yang preventif, ada yang korektif. Nah, disitulah saya baru tahu. Tapi kan makin kesini kan makin diperkecil tuh. Sifatnya orangnya jadi multi semua kan. Nah, kalau di Ratu Plaza dulu enggak operasional ya operasional, dia bagian monitor daripada semua sistem. Iya. Bagian pantau. Nah, dia operasional itu. Baru pada saat preventif kita ada bagiannya ada arus kuat, ada arus lemah, ada plumbing, ada AC, semua ada bagiannya. Nah, ada sipil. Ya. Di situ saya baru tahu. Baru ada lagi bagian namanya corrective maintenance. Kamu pernah ketemu nggak corrective maintenance? Belum. Nah, corrective maintenance itu bagian yang kayak istilah mesin overhaul. Jadi dia orang teknis yang khusus bagusin
kondisi-kondisi kerusakan yang kayak overhaul lah, tiba-tiba motor ini kebakar. Terus Nah, itu ada khusus sendiri. dia yang rancang lagi, dia yang ini. Dia yang menggulung, rewinding. Iya, itu corrective maintenance. Tapi sekarang ini pada saat saya gabung di GRM, itu kan dikelola sama building management. Ada suatu perusahaan yang menawarkan servis itu kan, layanan itu kan. Saya lihat, wah lucu nih saya bilang. Cuman ada dua divisi tapi nggak dibagi, nggak menjuru lagi. Memang operasional tetap ada, berjalan apa adanya lah, sama kayak saya di Ratu Plaza. Begitu jalan preventif, kita nggak dibagi nih timnya. Jadi pada saat saya ngelola preventif ini, pokoknya orang saya tuh jadi tahu semua, tahu AC harus tahu semua jadinya, tahu listrik. Wih, ini beda kalau kayak saya di Ratu Plaza nih, saya bilang. Masa lebih ke tipikal lagi ya masing-masing ya? Iya, masing-masing. Karena kan setiap orang kan aslinya punya kemampuan sendiri. betul. Ya, yang kita takut kan human error. Iya, Pada human saat dia backgroundnya elektro, oke lah, dia jadi ada rasa ingin tahu. Iya, tapi kalau dia mau membaca secara ini ya, membaca dasar kerja daripada peralatan itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia hanya ngelihat, oh muternya begini, ini begini, tapi siklus kerjanya peralatan itu dia nggak pelajarin dulu teorinya, itu yang bahaya. Karena saya pernah temuin kasus di GRM, Geraha Reformat itu tim saya itu baru kali itu saya aneh ngelihat orang menentukan. Kita kasusnya dulu dia split apa ya? Ada AC kayak Windows, tapi yang RUP, AC RUP, model AC RUP yang kapasitasnya 30 PK. Nah, itu troubleshootingnya motornya, motor blower di evaporatornya yang masalah. Iya, di evaporatornya yang masalah blowernya. Dia tambah fuse, running nih katanya. Das! Ganti sama dia, modifikasi pakai serabut. Nah, itu yang takut. Begitu saya tanya backgroundnya apa, dia nggak ada dasar di pengontrolan, di elektro nggak ada dasarnya listriknya. Akhirnya dia taunya begitu ditambah running, berarti dayanya ini makin bertambah, kata dia ampernya. Akhirnya pada saat itu kebakar semua, satu blok kebakar semua kontrolnya. Kebakar semua. Nah, itu yang kita takutin. Nah, itulah ya, makanya saya bilang ya maintenance sekarang mungkin nggak kayak maintenance senior dulu yang tahun 80 ya. Yang benar bidangnya udah dia pegang elektro, benar-benar mahir di situ. Sekarang karena multi, akhirnya kita ragu-ragu, nggak setengah-setengah. Ya sama aja kayak saya sekarang nanggung jawabin sebagai tenaga ahli MEP. Sedangkan background saya tenaga listrik kan, elektro kan, sama lah sama kamu kan. Nah, tapi akhirnya saya terjun di situ sebagai penanggung jawab yang menentukan spesifikasinya daripada peralatan ini semua, baik itu plumbing, baik itu AC, baik itu fan, baik itu yang elektronik. Nah, tapi saya juga nggak mau gegabah, ya kan. Akhirnya pada saat kita mau nguasain semua, kita harus baca dulu materinya gitu loh. Nah, minta arahan juga dari beberapa teman atau orang yang memang spesialis gitu. Nah, ya paling enggak ya gitu, boleh aja kita mencoba. Seperti kayak tadi maintenance jadi multi talent ya sekarang ya. Terus dari GRM Pak? Nah, dari GRM? Iya, dari GRM itu saya akhirnya gabung sama dunia konstruksi lagi. Kontraktor lagi. Itu bangun Geraha Gerindo yang di Duren Sawit. Nah, kebetulan project manajernya itu teman juga, Akhirnya dia minta bantuan, saya pegang di situ. Di mana saya nggak benar-benar ngerti namanya MEP itu apa enggak. Tapi yang kayak tadi saya bilang, pada saat kita nguasain, diterjunkan dengan suatu hal yang multi tadi, ya paling enggak kita harus mau belajar, ingin tahu gitu loh. Baca dulu karakternya gimana sih, dasar teorinya gimana,
gitu. Akhirnya lama-kelamaan pada saat walaupun kita belum tahu gambaran nih, saya juga itu lucu. Supervisor saya itu, Pak, ini gantungan ini begini ya Pak, ini begini, elevasinya nanti begini. Saya nggak kebayang, karena background saya kan tadi kayak saya bilang, elektro kan. Nah, saya nggak kebayang itu namanya gantungan itu gimana, dia pakai U-ball atau enggak, sampai U-ball aja saya nggak tahu, WNP nggak tahu kan. Ini pakai dinaset Pak, ini pakai dinabol, saya nggak ngerti. Tapi garis besar yang dia ceritakan itu saya udah kebayang gitu loh, jalur kerjanya gimana, karena saya udah baca materinya. Tapi bagaimana itu diaplikasikan saya nggak kebayang. Begitu saya terjun, oh gini, dari situlah saya pengalaman akhirnya berjalan ya itu di MEP pertama kali saya 2013 pertama saya jalan, nggak lama lagi megang lagi, balik ke maintenance lagi Pak? Maintenance lagi, asisten chip di Grand Cakung. Tapi tadinya chip engineering, chipnya keluar pindah ke Ancol, saya sebagai chip engineering tadinya mode ini. Tapi saya lihat ya ada suatu masalah di bawahan. Saya lihat kayaknya kurang fair nih manajemen ini kan. Akhirnya saya balik lagi ke konstruksi, pindah ke konstruksi lagi, bangun lagi yang di S Exhibition sama yang Casa Domain, samping Sanglera Residen. Oke. Nah, di situ saya kontraktor ya di situ. 2017 sampai saya jalan. Udah jalan 2017, saya keluar, akhirnya saya diriin badan usaha sendiri, bergerak di bidang kontraktor juga di bidang MEP-nya. Tahun berapa Pak? 2017. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, begitu kosong, yaitu saya ngambil kebidangan, konsultan itu. Abang ngedirin konsultan itu dari dinas juga nggak sih Bang? Enggak, kalau konsultan, PT kan? Iya, kalau untuk PT, maksudnya gimana, dirinya gimana? Kan bisa dibilang konsultan itu gimana Bang? Kalau untuk perusahaan saya sendiri di kontraktor, sebagai kontraktor bukan konsultan. Jadi kontraktor. Yang saya jalan sekarang yang nggak saya jalanin dari badan usaha saya dari 2017 sampai sekarang berhenti akhirnya gabung di konsultan itu, ya dari sisi kemampuan aja saya join perusahaan lagi, tapi sifatnya saya nggak terkontrak, bebas gitu loh, sebagai penasehat advisornya teknis di gedung di Lampung sana gitu. Jadi apapun putusan di sana terkait teknis, desain, baik itu material, baik itu aplikasi di lapangannya, itu harus approval saya dulu. Saya harus setujuin dulu. Tapi semuanya itu pada saat saya setujuin juga saya nggak seceroboh itu. Semuanya ada dasar hitungan. Kayak kamu tadi cerita, Bang, itu rumusan apa sih? Itu bukan tugas, tapi itu rincian daripada rumusan yang saya tampilkan untuk perhitungan daripada lampu. Lampu Bang? Iya, lampu stadium, kebutuhan lampu. Jadi berapa sih lampu yang harus dibutuhkan di situ? Berapa banyak dan berapa watt? Baru ada berapa area yang blank nih? Kira-kira looks-nya nggak sesuai dengan standar. Ada, itu. Jadi bukan kita terima bulat-bulat, Pak. Ini ya, lampunya 200 watt. Enggak. Kita lihat dulu standarnya dulu, baru sama fungsinya. Kayak tadi saya bilang. Fungsinya kita lihat dulu ya, kalau di ruangan kantor kayak gini misalnya ruang kerja atau ruang tamu ya berarti looks-nya kan nggak terlalu kuat dong, nggak terlalu berat. Jadi kita pada saat merencanakan suatu peralatan itu kita lihat dulu fungsi ruangnya apa sih, gitu. Harus lihat fungsinya dulu, baru tinggal mengacu ke standar nasional. Jangan asal nebak. Dulu saya punya supervisor. Nah, supervisor itu supervisor pelaksana kontraktor yang waktu proyek Casa Domain. Pak, nih seharusnya ukuran kabel segini nih Pak untuk rolling door. Oh iya. Nah, harus segini nih Pak. Loh, saya bilang, kamu tahu dari mana itu hitungan perencana salah? Saya bilang, ya kalau di sana kabelnya 4x6 Pak. Saya ngerjain gedung A, gedung B. Kamu ada dasar ininya nggak, justifikasinya? Justifikasi itu rincian atau perhitungan rumusannya yang menyatakan
daripada rumusan baku ini bahwa itu benar salah. Nah, itu yang dibilang baru kita teknis. Baru saya bilang, kita orang teknis, Pak Gusti, saya bilang. Jadi apa yang kita bilang, jangan bilang di sana begini, di sini begini. Iya, betul. Nah, jangan kamu hitung dulu. Akhirnya kita hitung, tak 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 tak. Kita hitung dengan jaraknya berapa, dengan beban motornya daripada rolling door itu berapa, kita hitung jaraknya. Ternyata kabel yang bisa dipakai 4 kali 2,5 juga bisa. Akhirnya supervisor saya bilang, oh gitu ya Pak. Nah, itulah sebagai orang teknik kita jangan, oh biasanya di sana, tapi diteliti dulu. Nah, diurai dulu nih. Ini kayak mana sih bebannya, jaraknya berapa sih? Kan pasti ada hitung-hitungannya semua kan. Nah, gitu. Jadi sebagai orang teknis jangan mengikuti katanya lagi, engineer, ya kan? Namanya juga engineer. Betul Bang. Oke Bang, paling segitu aja Bang ya. Kayaknya menarik banget sih Bang tadi cerita-ceritanya Bang. Baik. Pengalamannya, gue ngerasa banyak bantu juga sih. Jadi buat teman-teman, gue cukup sekian video yang kita buat ini. Teman-teman tolong tetap standby dan terus disupport channel ini agar semakin berkembang Bang ya. Ya, amin. Nah, ntar gue ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Bontor masalah project. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, diisi aja di kolom komentar. Ntar biar gue hubungin Bang Bontor biar lu jawab Bang. Baik, siap. Oke Bang, paling gitu aja ya Bang.